dan tanya jawab, dan terakhir penutup. Baik, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah sejenak kita menundukkan hati kita dalam lantunan doa, dengan harapan semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar hingga akhir. Berdoa disilahkan. Baiklah, kita menuju inti acara Sinau Bareng jurusan kedokteran pada hari ini. Namun sebelumnya dimohon bagi Bapak Ibu untuk melakukan presensi melalui link Google Form yang kami sediakan pada chatroom guna pengisian e-sertifikat di akhir acara. Agenda selanjutnya pada hari ini yaitu pemaparan materi dengan judul Getting to Know TOEFL ITP dan IBT. Apa itu ITP, apa itu IBT, akan dikupas tuntas oleh narasumber hebat kita pada hari ini, Ibu Laili Hidayati, SPD, MPD. Nah, materi ini akan dipandu oleh moderator yang juga luar biasa, Ibu Dr. Diah Ermaisani, SSMPD, selaku moderator. Oleh karena itu, waktu dan media Zoom sepenuhnya kami serahkan kepada beliau. Silahkan, Bu Diah. Terima kasih banyak Bu Harisa selaku MC atas kesempatan yang diberikan. Suaranya kecil, Assalamualaikum. Bu Diah. Oh iya, oke. Sebentar. Bagaimana ini Mbak Harisa? Apakah sudah jelas? Sudah ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa. Mungkin ada yang masih mahasiswa di sini ya, yang berkenan hadir pada acara di pagi hari ini. Saya Diah Maisani yang akan memandu kegiatan Sinau Bareng dengan judul Getting to Know TOEFL ITP and IBT yang merupakan rangkaian pengabdian masyarakat jurusan kedokteran dalam rangka memperingati Dis Natalis FKUB ke-48. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, saya yakin bahwa kita sudah sangat familiar ya dengan tes TOEFL ini. Bahkan mungkin sebagian besar dari kita sudah pernah mengikuti tes TOEFL. Tes TOEFL adalah salah satu tes uji bahasa Inggris yang paling dikenal khususnya di Indonesia. Tes TOEFL yang merupakan singkatan dari Test of English as a Foreign Language, sampai saat ini masih menjadi salah satu parameter penilaian utama pemahaman akan bahasa Inggris. Dengan diakuinya tes TOEFL sebagai tolak ukur penilaian, tentu tes ini sangat penting, tidak hanya untuk dikerjakan dengan serius, tapi juga dipahami jenis-jenisnya. Ada 4 jenis TOEFL yang perlu kita ketahui. Masing-masing memiliki perbedaan baik secara struktur, rentang waktu, maupun batasan skor. 4 jenis TOEFL tersebut adalah paper-based TOEFL atau kita kenal biasanya dengan PBT, internet-based TOEFL atau IBT, kemudian computer-based TOEFL atau CBT, dan institutional testing program atau ITP. Dan pada kesempatan di pagi hari ini, pemateri kita yaitu Ibu Laili Hidayati, SPD MPD, akan berbagi ilmu terkait TOEFL yang akan difokuskan pada jenis TOEFL ITP dan IBT. Selama kurang lebih 90 menit ke depan, kita akan mendengarkan dan berdiskusi tentang perbedaan antara TOEFL ITP dan IBT, overview kedua jenis TOEFL tersebut, kemudian dilanjutkan dengan simulasi reading section. Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilahkan menuliskan di kolom chat, kemudian akan dijawab oleh narasumber pada sesi tanya-jawab. Tapi jika ingin bertanya secara langsung juga dipersilahkan nanti pada saat sesi tanya-jawab. Okay, without further ado, please let me welcome Ibu Laili Hidayati, SPD MPD. Beliau adalah dosen bahasa Inggris di FKUB, lulus dari program Magister Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Malang pada tahun 2017, dan tentunya sudah sangat mumpuni dan berpengalaman dalam pertofelan. Kepada Ibu Laili, time is yours.
Okay, thank you so much Bu Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan juga teman-teman dan mungkin ada adik-adik mahasiswa di sini. Pagi hari ini izinkan saya sharing sedikit ataupun berbagi pengalaman tentang apa sih sebenarnya TOEFL itu. Saya mohon izin share screen. Apakah sudah terlihat? Yes, sudah terlihat Bu Lali. Okay, alright, thank you. So today we're going to talk about getting to know TOEFL ITP and IPT. Saya yakin Bapak Ibu pasti juga sudah pernah ya mendengar kedua jenis tes TOEFL ini. Kenapa kita hanya mengerucutkan skopnya ke ITP dan IPT? Karena memang untuk paper based dan jenis tes yang lain itu sudah mulai ditinggalkan ya atau tidak sepopuler dulu. Jadi untuk yang computer based akhirnya melebur menjadi ITP. Paper based juga sudah banyak orang memilih mengambil yang ITP instead of paper based atau PPT. So just like what Bu Didi has said before, today we're going to talk about the difference between those two and then the overview of each of the tests. And at the end of the session, we will have a kind of practice test directly taken from the ETS. Yeah. Right. So now let's talk about the difference based on the concept first, ya. Jadi meskipun nama depannya sama-sama TOEFL, tapi peruntukannya atau tujuannya aslinya berbeda. So if it is TOEFL IBT, jadi nanti Bapak Ibu atau teman-teman akan mengerjakan 4 tes language skills. Ya. Jadi kita menyebutnya language skills yang terdiri dari reading, listening, speaking, and writing. The basic purpose of TOEFL IBT itu adalah penggunaan asli, penggunaan tutur bahasa kita di academic environment. Jadi sehingga nggak heran kalau misalkan kita mau apply scholarship atau apply fellowship ke luar negeri, kita dimintanya submit TOEFL IBT instead of ITP karena memang tujuannya IBT adalah menggunakan bahasa itu di academic environment. Jadi Bapak Ibu harus berada di level tertentu agar nantinya bisa lancar mengikuti studi lanjut di sana. So that's why TOEFL IBT juga diperuntukkan untuk biasanya syarat masuk ke universitas ataupun kampus di luar negeri. And if it is ITP, kita menyebutnya bukan language skills karena tidak mengujikan speaking dan writing. Ya. Jadi kita menyebutnya section. Jadi nanti akan ada 3 section yang diujikan, akan kita bahas di slide selanjutnya. For the purpose of this task, ya, actually, untuk TOEFL ITP ini bisa digunakan untuk identify students' current levels of proficiency. Jadi biasanya kalau untuk mahasiswa di jurusan bahasa Inggris, mereka akan ada tes TOEFL di akhir ya, ataupun di awal, to know the benchmarking kemampuan bahasa Inggris mereka, bagaimana progresnya, bagaimana. Atau bisa juga untuk placement ya. And TOEFL ITP juga bisa digunakan sebagai syarat untuk applying for some educational institutions ya, dengan syarat-syaratnya apa? Usually those that do not conduct their degree in English. Jadi kampus-kampus yang tidak menggunakan bahasa pengantarnya bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar utamanya. Jadi kalau untuk apply misalkan lanjut S3 ataupun lanjut spesialis, biasanya mereka cukup meminta ITP saja untuk di Indonesia ya. So that's about the basic concept and the purpose of TOEFL ITP and IBT. And for the details in the difference, untuk section of the testnya, untuk IBT kita menyebutnya skills ya, yang diujikan ada 4 secara berurutan, yaitu reading, listening, speaking, and writing. Kalau Bapak Ibu ataupun teman-teman lihat skills-nya di sini ini mirip IELTS ya, jadi memang untuk level of difficulties-nya TOEFL IBT itu hampir sama dengan IELTS. Nah, untuk ITP sendiri ada 3 jenis yang diujikan ya, kita tidak menyebutnya skills, kenapa? Karena skills yang keluar di ITP hanya listening dan reading. Nah, untuk structure and written expression ini kita sebut sebagai sub skills. Jadi grammar itu diujikan secara utuh di TOEFL ITP ini. Kalau di ITP kita tuh udah nggak ngomongin grammar, tapi grammar itu akan integrated dengan sendirinya ke skill-skills yang kita kerjakan. Ya. Kemudian untuk score range-nya juga cukup berbeda, Bapak Ibu. Untuk IBT itu starting from 0 to 120. For ITP itu dari 0 ya, tapi nggak mungkin kalau nggak mengerjakan sama sekali. Jadi diambil standarnya.
The lowest is 310 ya, untuk maksimalnya adalah 677. Untuk time allotment-nya IBT cukup panjang karena kita menguji skills, dan dalam satu hari tes itu biasanya memakan waktu 4,5 jam ya, untuk IBT. Kalau untuk ITP it's around tidak sampai 2 jam ya, 190 menit saja. Untuk validity-nya atau masa berlaku sertifikatnya sama, 2 tahun dari tanggal tesnya. Kemudian untuk cost-nya, nah ini agak jauh berbeda range-nya. Kalau IBT kita tidak bisa menentukan berapa rupiahnya karena memang it follows the dollars currency ya, jadi mengikuti dolar. Kalau sekarang masih $205 ya, jadi mungkin kalau kita kursnya sekitar 3,3 juta sekian ya, bersama dengan IELTS juga. Tapi kalau IBT biasanya range-nya sekarang antara 500 sampai mungkin 700 atau di sekitar itu. Okay, so that was the basic difference of TOEFL ITP and IBT. Yeah? And now we're going to talk more about what is inside TOEFL IBT. Kira-kira apa sih tes-tes yang diujikan di dalam TOEFL IBT ini? So here it is, Bapak Ibu ya dan teman-teman sekalian. Kita memulai TOEFL IBT itu dengan reading terlebih dahulu ya. Untuk pengerjaannya antara 54 sampai 72 menit, jadi kurang lebih antara 1 jam dengan range pertanyaan 30 to 40 questions. Nah, ngapain aja sih tesnya untuk di reading IBT ini? Tentu saja harus membaca passages ya, beberapa bacaan yang cukup panjang dibandingkan TOEFL IBT, dan kita harus merespon pertanyaan tersebut. Ya, nanti jenis-jenis pertanyaannya bisa berbagai macam ya, berbeda-beda tiap nomornya. Kemudian untuk listening itu berkisar antara 41 sampai 57 menit, jadi kurang lebih 1 jam juga dengan range questions 28 to 39 questions. Ya. And what is your task in this skill section? Is answering questions about reflectors ya, karena reflector tadi bahwa untuk TOEFL IBT ini settingnya adalah academic setting. Jadi nanti audio yang diputarkan atau diperdengarkan itu pasti masih seputar kehidupan kampus ataupun academic speech ya, baik itu dari dosen ataupun dari profesor. Nah, ataupun bisa juga adalah classroom discussion ya. Kemudian setelah reading and listening ada break 10 menit sebelum dilanjutkan ke tes yang selanjutnya yaitu speaking, kurang lebih ada 17 menit dengan 4 jenis task yang berbeda. Ya, nanti akan kita bahas satu persatu tasknya apa saja untuk speaking ini. Ya, tapi intinya adalah we talk about the familiar topic and discuss material you read and listen to. Jadi di sini, di speaking ini kita nggak hanya solely mengandalkan speaking saja, tapi nanti tes ini akan digabung dengan kemampuan kita untuk comprehending the text ataupun listening to the audio. Jadi nanti akan digabungkan, bisa dengan reading digabungkannya, bisa listening digabungkan dengan speaking digabungkan dengan listening. Okay. And then for the last test, we will have writing ya, ada 50 menit dan tasknya ada 2 ya. So it is also integrated, ada yang independent, ada yang integrated. Jadi integrated itu dikombinasikan dengan skills yang lain. Nah, so here is for the reading test ya. So the type of the questions itu yang pertama tentang penggunaan bahasa ya. Jadi biasanya akan muncul di awal-awal atau di nomor awal setelah kita membaca paragraf ya. And they constitute about half of the total reading section questions ya. Jadi sebagian besar pertanyaan di reading adalah seputar language use ya. Seperti pertanyaan apa sih language use itu? So vocabulary ya. Jadi pasti akan ditanyakan dan pasti akan keluar sekitar 3 sampai 5 per passage ya, atau per bacaan atau per teks ya. Kemudian pronoun reference ya, misalkan kata ini refer ke apa atau the word it refers to, nah itu reference ya. Kemudian rhetorical structure, jadi bagaimana kita bisa mengenali supporting details ataupun example yang diberikan oleh penulis di dalam sebuah paragraf ya. Kemudian paraphrasing dan juga coherence, jadi hubungan antar bisa antar kalimat, bisa juga antar paragraf. Ya, itu untuk language use. Kemudian untuk basic comprehension ya, ini sepertiga dari soalnya adalah tentang basic comprehension ya. Jenis-jenis soalnya apa saja untuk basic comprehension ini? Ada fact and detail ya, atau fact or detail. Jadi kita diminta untuk mengkonfirmasi jadi pilihan jawaban itu apakah sesuai dengan yang kita baca di teks ya.
Nah, kemudian ada contoh soal yang negatif atau penggunaan kata not dan exact ya. Mungkin kalau di soal berhubungan dengan kedokteran ya, kita dilarang untuk menggunakan soal dengan kata kunci not, kecuali ataupun yang tidak. Nah, tapi ketika di TOEFL, jenis soal ini masih ada, biasanya antara 1 sampai 2. Kemudian inference, jadi kita setelah membaca, kita diminta untuk mengambil kesimpulan berdasarkan prediksi kita sendiri. Itu namanya inference. Ya. Kemudian sub question yang terakhir adalah reading to learn. Jadi biasanya ada di akhir-akhir. Nah, ini bentuk soal yang agak berbeda dari jenis-jenis soal yang lain ya. Atau jenis soal di ITP kita nggak menemukan jenis reading to learn ini. Karena bentuk soalnya meminta kita untuk drag and drop. Jadi seperti memindahkan vocabulary atau memindahkan kalimat ya. Dipindah, kita klik mouse kita atau trackpad kita untuk menuju ke bagian yang diminta. Nah, itu yang agak berbeda atau mungkin yang kita kurang familiar dibandingkan dengan jenis pertanyaan yang lain. Okay, so I take some examples from the few types of the questions. Ya, yang pertama adalah rhetorical structure questions. Jadi bagaimana penulis itu menyebutkan atau bagaimana kita bisa menggali atau mengidentifikasi supporting details yang diberikan oleh penulis, baik itu example, description, ya, atau explanation. Nah, untuk tampilan soalnya kan seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau IBT ada teksnya di sebelah kiri dan pertanyaannya teksnya di sebelah kanan dan soalnya ada di sebelah kiri. And for IBT there is no option A, B, C, D. Jadi untuk IBT itu tidak ada tulisan A, B, C, D, hanya oval seperti ini. And we just need to click one of them. Ya. Okay, so this is the example of rhetorical structure. Yeah, why do researchers doubt that agriculture developed independently in Africa? Jadi pertama yang harus dilakukan adalah mencari keywords-nya soal ini apa sih ya. Kemudian kita cocokkan dengan bagian mana di dalam paragraf ini yang mengandung keyword tersebut ya. So Afrika harus kita cari di mana sih yang ada kata Afrika. Kemudian kita narrow down lagi kenapa develop independently di sana. So that is a question about rhetoric. And then the second question is about reference questions. Ya, ini jenis yang sering muncul juga untuk ini. The word profound in the passage is closest in meaning to. Jadi kalau di TOEFL IBT sudah diberikan penanda yang cukup jelas mana kata yang harus kita baca. Contohnya seperti ini, profound sudah di bold oleh sistem, kemudian dibacanya juga sudah di bold. Jadi kita hanya perlu melihat ke arah yang sudah di bold atau bagian yang sudah di bold saja. Ya. Kemudian kalau misalkan kita menjawab seperti ini, this technological shift cause profound changes. Nah, berarti kita harus membaca kalimat yang mengandung kata ini. Kemudian kita inference, kita guessing. Kalau misalkan masih nggak bisa menjawab, ya, gunakan konteks di sekitar bacaan ini untuk membantu Bapak Ibu constructing the meaning of this word. And then next slide we have, nah ini yang saya bilang tadi yang mungkin belum familiar dengan yang biasa kita kerjakan sehari-hari atau sebelumnya, yaitu question type yang drag and drop Bapak Ibu. Nah ini untuk yang drag and drop tentang summary questions ya. Jadi setelah Bapak Ibu membaca teks, kemudian ada pertanyaan seperti ini ya, agriculture and iron working probably spread to African from neighboring regions. Nah nanti kita diminta untuk memilih 3 jawaban. Jadi satu pertanyaan itu tidak harus selalu bernilai 1. Ya, jadi ini seperti ini. This question is worth 2 points. Jadi dalam satu pertanyaan ini diambil 2 poin. Nah, cara mengerjakannya bagaimana kalau tipe soal seperti ini? Ini kita hanya clicking dari 3 dari jawaban ini kita pilih 3 aja. Ya, tentu saja kita harus menyesuaikan pertanyaannya apa yang diminta. Ya. Nah, ini misalkan kalau di sini complete the summary, jadi kita disuruh melengkapi ringkasan dari passage yang kita baca sebelumnya dengan apa? By selecting the 3 answer choices that express the most important ideas in the passage. Ya, itu untuk pertanyaan tentang summary question. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah tentang coherence question. Jadi bagaimana kalimat itu berhubungan satu sama lain agar membentuk paragraf yang baik dan benar. Ya, jadi contohnya adalah seperti di gambar kanan atas ini.
look at the four squares. Jadi kita diminta untuk melihat 4 kotak hitam yang ada di teks ya. So 1, 2, 3. Nah, satunya ada di bawah. Nanti kita bisa drag sendiri ke bawah ya. Kemudian soalnya apa? That indicate where the following sentence can be added to the passage. Jadi kalimat ini, these people had a significant linguistic impact on the content as well. Ini cocoknya dimasukin di sentence yang keberapa. Ya, jadi kita harus dragging kalimat ini ke salah satu kotak ini. Ya, misalkan saya drag ke sini. Jadi involving our hand to answer this. Jadi nggak hanya clicking A, B, C, D atau optionnya, tapi kita juga bermain drag and drop. Itu untuk yang IPT. Right. So now let's continue to the listening section. Ya, untuk listeningnya ada beberapa question category. Yang pertama ada basic comprehension. Ya, ini ada 3-4 lectures ya, ceramah dari dosen ataupun dari pakar ya, atau dari expert. Kemudian durasi speech-nya itu berkisar antara 3-5 menit ya, dengan 6 questions setiap listening, setiap lecture-nya. Kemudian untuk jenis pertanyaan yang kedua ada pragmatic understanding. So we talk about the speaker's attitude and degree of certainty, ya, and connecting and synthesizing information. Jadi kita bagaimana caranya untuk mengambil makna dari sebuah listening audio, kemudian kita hubungkan dengan apa yang diminta dengan yang kita baca di soal itu, ya. How we can synthesize information. Kemudian untuk jenis pertanyaan pragmatic ini, Bapak Ibu akan mendengarkan 2-3 percakapan dengan 2 speakers ya. Each 3 minutes long with 5 questions per conversation. Nah, yang agak challenging dari jenis pragmatic understanding ini adalah bisa saja di tengah-tengah percakapan itu ada interupsi. Jadi speaker A tidak dibiarkan untuk menyelesaikan kalimatnya sampai selesai, tapi kemudian diinterrupt oleh speaker B. Nah, itu challenge-nya di listening untuk IBP. Jadi listening-nya akan dibuat senatural mungkin seperti orang berbicara pada umumnya. Itu untuk yang listening IBP jenis questions yang pragmatic understanding. And here's the sample of the question ya. Jadi nanti sambil Bapak Ibu mendengarkan nanti akan diperlihatkan beberapa gambar slideshow seperti ini dan bisa juga nanti ditampilkan beberapa keywords yang Bapak Ibu dengar. Jadi sambil mendengar juga nanti akan bisa membagi beberapa keywords ya, tapi tidak selalu dan keywordnya random apa yang mau ditampilkan. Seperti contohnya ini ya. Settingnya di kelas seperti yang mereka sedang berdiskusi dengan lecturernya. Dan ada keyword echolocation. Jadi ini bisa lihat topik atau bisa saja highlight dari percakapan mereka. Ya. Dan untuk jenis soalnya ya ada juga yang tipe seperti biasa memilih di antara 4 opsi ya. Ada juga yang drag and drop lagi Bapak Ibu. Jadi contohnya seperti ini. According to the professor, what are 2 ways in which a moth might react when it detects the presence of a bat? Nah, ini jadi kita diminta untuk memilih 2 jawaban untuk 1 pertanyaan, ya. Dan jenis soal yang lain contohnya seperti ini, ya. Jadi nanti ketika kita melihat tes ini, ya, atau question ini, kita klik yang ada gambar headset-nya, nanti akan diperdengarkan audionya dan hanya bisa diputar 1 kali, ya. Itu untuk jenis tipe yang inference question, ya. Why does the professor say this? Jadi nanti audio yang Bapak Ibu dengarkan fokus ke bahasan yang berhubungan dengan pertanyaan ini. Jadi nggak diulang dari awal lagi, tapi fokus atau langsung meng-highlight ke apa yang ditanyakan di sini. Jadi pertanyaannya langsung direct, why does the professor say this? Ya. Itu untuk tipe inference question. Kemudian untuk kita lanjut ke speaking skills ya. Untuk questions kategorinya ada independent dan ada integrated. So what is actually independent question in speaking skill? So here in independent task, you have to speak about familiar topics without reading or listening to any passages beforehand. Jadi untuk independent, Bapak Ibu tidak perlu membaca passage atau tidak perlu mendengarkan audio terlebih dahulu, jadi langsung diberikan tema atau diberikan pertanyaan. Oke, untuk integrated, seperti namanya ya, terintegrasi, ini terintegrasi dengan skills lain. Jadi bisa speaking, kombinasinya sama reading. Speaking kombinasinya sama listening. Ya. So here, that's why you need to first read and
or listen to the passage and then speak about what you have read and heard. So let me show you what is inside independent description or opinion. Jadi untuk yang task atau question 1 itu independent. Jadi Bapak Ibu bisa diminta describing, bisa juga diminta untuk beropini. Ya, jadi contoh tampilan layarnya nanti akan seperti ini. Some people think it is more fun to spend time with friends. Okay. Some people think it is more fun to spend time with friends in restaurants or cafes. Other things it is more fun to spend time with friends at home. Which do you think is better? Ya. Jadi ini contoh pertanyaan untuk independen. Jadi langsung ditanya opini atau preference ya. Nah, untuk structure testnya sendiri Bapak Ibu diberi waktu 15 detik saja untuk membaca soalnya dan juga untuk prepare jawabannya ya. Kemudian dari 15 menit ini berkembang menjadi 45 detik speaking ya. Jadi dalam waktu yang singkat ini Bapak Ibu diminta untuk membaca sekaligus menjawab ya, mempersiapkan jawabannya dalam waktu 15 detik, kemudian mengutarakan jawabannya dalam waktu 45 detik ya. Nah, strategisnya apa untuk jenis soal seperti ini ya? So first thing first, you need to be familiar with the possible topics. Yeah, remember if it is IBT, the context is academic setting. Jadi Bapak Ibu bisa mencari topik atau kira-kira mengantisipasi dari sesi latihan sebelum tes ya. Kira-kira topik apa yang berhubungan dengan kuliah ya atau college ya. Kemudian beberapa term misalkan freshman, junior, senior, sophomore, even semester, odd semester, dia harus familiar dulu dengan vocab-vocab tentang akademik ya. Kemudian organize your ideas before speaking. Jadi meskipun kita hanya punya waktu 15 detik ya, kita harus sempatkan untuk organizing the ideas. Jadi jangan sampai kita ngomong benar 45 detik tapi idenya atau gagasan yang kita sampaikan itu jumble atau random ya, dari A lompat ke E kemudian balik ke B ya. So you need to be organized ya. And then give a clear and or even definite opinion ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu diminta beropini, langsung saja ambil ya atau tidak, setuju atau tidak, positif atau negatif. Jadi usahakan jangan ambil slide yang di tengah-tengah ya, itu dihindari. Jadi kita harus menentukan opini kita dari awal bagaimana, apakah kita mau pro ataukah kita mau kontra. Jadi jangan berdiri, jangan mengambil posisi di tengah-tengah antara iya atau tidak ya. Kemudian kalau Bapak Ibu diminta mendeskripsikan be specific ya. So for example, you ask about how do you think or how do you feel about living in a village ya. Nah, kadang orang kalau diminta mendeskripsikan akan cenderung kepada apa yang bisa dia lihat saja. Nah, jangan lupa Bapak Ibu kita punya 5 senses. Jadi kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa merasakan ya. So you can involve your feeling, you can involve the sense of touch ya. For example, I can see beautiful scenery every day, glorious mountain ya, water flowing clearly. Nah, itu kan berarti yang bisa kita lihat ya. Kemudian I can feel the wind breeze. It's like soothing my inner peace. Nah, itu berarti kita merasakan angin bertiup, jadi involving other sense ya. Jadi usahakan kalau mendeskripsikan itu kita melibatkan lebih dari satu indera. Jadi jangan hanya appearance, jangan hanya fokus di apa yang bisa kita lihat saja. Jadi bisa apa yang bisa didengar, apa yang bisa dirasa. Nah, itu describing specifically ya. Kemudian use cohesive device. Jadi untuk agar speech Bapak Ibu itu lebih tertata, lebih organized, jadi gunakan cohesive device seperti first, kemudian first I can see beautiful scenery every day, then I can feel the wind breeze. Nah, jadi akan ada urutannya, kan ada organisasi yang pas dalam speech Bapak Ibu, ya. Kemudian use recognizable language of opinion. Jadi kalau ditanya opinion, berarti bisa mengawali dengan I believe or from my point of view, living in a village. Describe what you're feeling. Yeah. Okay. So that was the independent question for description or opinion. Ya, jadi nggak selalu hanya terus opinion. Kadang ada yang juga diminta untuk mendeskripsikan. Kemudian jenis question yang kedua, yang saya bilang tadi kombinasi antara 2 sampai 3 skills ya, tapi mostly akan hanya ada 2 skill saja. So integrated reading and conversation. Jadi sebelum Bapak Ibu diminta untuk mengutarakan ya,
Bapak Ibu harus melewati ini dulu. Jadi harus membaca sebuah short passage, ya, satu paragraf seperti ini ya. Kemudian Bapak Ibu akan dilanjutkan mendengarkan audio ya, seperti ini. Nah, so first rules-nya adalah read the passage. Jadi passage-nya akan muncul terlebih dahulu, diikuti oleh listen to a conversation ya. Jadi contohnya seperti di gambar ini, ada dua orang yang sedang bercakap-cakap in the conversation. Kemudian waktu prepare-nya agak lama ya, cukup 30 detik ya. Kemudian ngomongnya tapi 2 kali lipatnya, 1 menit ya. Nah, strateginya apa for this one? Sama seperti yang tadi, be familiar with the possible topics and related vocabulary ya, related to academic setting. And then kalau di IDP ini, Bapak Ibu, kita diperkenalkan untuk mencatat ya. Jadi so take notes on just the key points. Jadi cukup, tapi catatnya jangan semua kita nulis transcribing gitu ya. Jadi cukup ditulis main ideas-nya atau keywords, lalu misalkan tanggal atau jumlah barang tertentu atau spesifik items ya. It can be dates, it can be location, ya. It can be the name of someone. Dan be prepared to infer meaning. Nah, ketika kita membaca ini, kita juga harus bisa mengambil inferensi. Jadi ketika kita membaca, kita bisa menarik kesimpulan dari apa yang kita pahami. Ya. Kemudian kita harus organize your ideas into a paragraph. Kemudian summarize the student's opinion in your own words. Jadi di sini ini kita diminta untuk merangkum opini dari orang lain, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan sampai di part kedua ini kita menambahkan opini kita sendiri. Kenapa? Karena nggak diminta, Bapak Ibu. Jadi di question kedua ini kita diminta untuk menghubungkan antara apa yang kita baca dan opini yang kita dengarkan dari dua orang yang sedang bercakap-cakap tersebut. Nah, kita kalau mendengarkan sesuatu yang kita pahami ya, so for example, we are very familiar with science, kita cenderung untuk ingin menambahkan opini pribadi kita. Nah, itu justru akan mengurangi nilai untuk tipe pertanyaan ini. Because they do not ask for that. Ya, karena nggak diminta opini kita. Jadi, please don't give your personal opinion for question 2. Ya. So, what you need to do is summarize others' opinion. Ya. Okay, now untuk tipe ketiga dan 4 ya, karena tadi saya bilang untuk speaking ada 4 jenis pertanyaan ya. Untuk yang question 3 and 4, so integrated speaking about academic courses, ya, lebih spesifik lagi. So read the passage. Nah, kalau tadi mendengarkan percakapan, kalau sekarang mendengarkan ceramah ya, bisa jadi dosen, bisa jadi professor or other expert. Ya, 30 seconds to prepare, 60 seconds to speak. And then for question 4 ini hanya mendengarkan lecture saja, mendengarkan ceramah saja. 30 seconds to prepare, 60 seconds to speak. Ya, jadi perbedaannya hanya kalau di structure for question 3 ini kita ada bacaannya ya, biasanya diambil dari academic article or scientific reading ya. Dan untuk yang keempat kita hanya mendengarkan ceramah, tapi konteksnya adalah scientific ya. Oke, nah untuk question 3 ya, jadi nanti setelah membaca ya, nanti screen-nya akan berpindah ke audio seperti ini. Ya, dan untuk question 3. Dan pertanyaannya akan seperti ini. Explain flow and how the example used by the professor illustrates the concept. Nah, jadi kita disuruh menghubungkan antara apa yang kita baca dan juga apa yang kita dengar. Ya. So for question 3, so please focus on the main concepts and any definition in the reading passage. Jadi biasanya di reading kita bisa mengambil definisi dari istilah-istilah yang nanti akan ditanyakan. Ya, for example, this one. In psychology, the feeling of complete and energized focus in an activity is called flow. Nah, ini di italic. Jadi pasti nanti akan nggak jauh-jauh ngomongin tentang flow. Jadi please take note and pay attention to the definition. Ya. When pay attention to comparison and contrast. Jadi seringkali Bapak Ibu juga diminta untuk membandingkan apa yang dibaca dan apa yang dibicarakan oleh profesornya. Jadi saling mengkonfirmasi. Apakah profesor ini membandingkan ya, ataupun profesor ini supporting the previous ideas that you have read or whatever or others ya. Then note any details unique to the concept ya, and then take notes on the reading. Jadi boleh juga mencatat di sesi ini ya. Kemudian listen for related vocabulary in the lecture. Jadi nanti setelah Bapak Ibu selesai mencatat keywords di reading, jadi nanti Bapak Ibu bisa mengkonfirmasi dengan apa yang akan didengarkan selanjutnya. Ya. Nah, selama mendengarkan, please listen actively for main idea, purpose, dan juga key points-nya. Nah, kalau sudah,
diorganize lagi catatannya ya atau notes-nya untuk bisa dijadikan sebuah paragraf. Nah, jangan lupa nanti harus di-paraphrase lagi. Jadi jangan mengulang apa yang dibicarakan oleh speakers-nya 100%, tapi harus di-paraphrase atau dirupakan dalam bentuk bahasa Bapak Ibu sendiri. Ya. And then for question 4, ya, jadi hanya mendengarkan lecture atau ceramah dari dosen ataupun dari profesor atau dari expert. Kemudian nanti Bapak Ibu akan diminta ini, using points and examples from the talk, ya. So that's why kita boleh take notes, ya. Jadi untuk refer ke apa yang dibilang sama profesor tadi, kita bisa refer ke atau merujuk ke catatan kita sendiri, ya. Describe the two different definitions of tools given by the professor. Ya, jadi kalau misalkan kita nggak mencatat, itu kemungkinan kita mengingat akan menurun ya Bapak Ibu. Jadi catat aja, highlight main idenya yang mana atau vocab poin-poin pentingnya itu yang mana saja. Ya. Oke, nah jangan lupa listen actively ya. Seperti yang saya bilang tadi, main ideas-nya apa, keywords-nya apa, itu dicatat. Ya. Kemudian use the introduction and organization to anticipate key points and details. Ya, biasanya kalau mode ceramah seperti ini di awal akan disebutkan, okay everyone, today we're going to discuss about the impact of, for example, steroid. Nah, jadi pasti nggak jauh-jauh ngomongin tentang impact ya, dampak bisa positif bisa negatif, dampaknya apa, dampak dari apa steroid ini. Nah, kemudian organization to anticipate key points and details. Jadi mungkin nanti kalau ngomongin steroid mungkin akan ngomongin dosisnya, mungkin akan ngomongin bagaimana cara steroid itu dimasukkan ke dalam tubuh. So we can anticipate the details, ya. And then don't forget to organize your summary. Jadi diorganize dulu apa yang sudah kita catat tadi agar menjadi satu ide, the whole complete idea. Itu untuk yang question 4 di listening section. Okay. Now we are moving on to the writing section, ya. Jadi ini biasanya skills yang rada menjadi challenge paling besar untuk test takers, ya. Saya pun dulu juga mengalami yang sama. Jadi I need more time to learn to write for my IELTS ya, at that time, ya. Nah untuk di IELTS dan IBT itu model soalnya hampir sama, ada dua jenis tes ya atau dua jenis tugas. Yang pertama adalah integrated writing task. So you read a short passage first, ya, jadi membaca artikel pendek dulu atau paragraf pendek. And then listen to a short lecture, mendengarkan lagi, and then write in your response to what you read and listen to, ya. Jadi mengkonfirmasi lagi apa yang kita dengar dan apa yang sudah kita baca. Kemudian untuk independent writing task, ya ini waktunya 30 menit, jadi kita diminta untuk menuliskan essay ya, based on our personal experience or opinion in response to a writing topic. Jadi nanti akan ada diberikan topik, kita akan diminta memberikan opini kita, ya. Itu untuk writing. Nah, karena IBT ini paper based, tentu saja writing-nya adalah dengan menggunakan keyboard or we type, ya. Nah, kalau biasanya kita ngetik di di Microsoft Word itu ada penanda kalau kita mistype atau grammar kita salah. Nah, di TOEFL IBT tidak ada fitur seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi pure hasil ketikan kita sendiri without any assistant ya, atau without any help from other software ya. Jadi bentuk layout-nya kan seperti ini, Bapak Ibu. So starting with the direction ya. Kemudian Bapak Ibu diberi waktu 20 menit untuk menyusun draft dan juga memindah jawaban Bapak Ibu ke lembar kerja ini. Ya. Your response will be judged on the basis of the quality of your writing and how well your response presents the points in the lecture and their relationship to the reading passage. Jadi poinnya di ceramah tadi apa dan hubungannya dengan reading passage-nya apa. Itu untuk question yang pertama, yang integrated. Ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu tidak diminta minimal katanya harus berapa. Tapi di sini ya ditulisnya, typically, jadi umumnya an effective response will be 150 to 225. Jadi agar tulisan ini jadi efektif, itu minimalnya 150 sampai 225. Kalau tulisannya nggak mau efektif, ya nggak usah 150. Nah, in other words kan berarti agar kita mendapat nilai yang maksimal, kita setidaknya harus menulis dengan jumlah 150 kata. Dan jangan khawatir nanti ada word count-nya di sini. Kemudian reading text-nya ini. Ya, jadi nanti yang dicatat cukup yang dari listening-nya. Karena untuk reading-nya masih bisa dibaca ketika Bapak Ibu menulis. Ya.
But please do not copy paste what you have read to what you will write here. Ya, jadi jangan di direct copy paste. So here you have 3 minutes to read, and then 2 minutes to listen, and then 20 minutes to plan and write. And here are the strategies. The first one is be familiar with the possible types of arguments and discussions. Ya, apakah dua sources ini dia arguing each other atau supporting each other. Ya. Kemudian read actively, jadi sambil membaca sambil dicari mana main idenya, mana keywords-nya. Kemudian be prepared to inform ini, jadi harus kita tambahkan kesimpulan yang kita tarik sendiri berdasarkan hasil dari bacaan kita. Ya. Kemudian don't focus too much on unfamiliar vocabulary. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu membaca, kemudian ketemu satu kata yang, ini artinya apa, saya nggak tahu. Segera berpindah ke kalimat sebelum atau sesudahnya dan temukan konteksnya di situ. Ya. Kemudian listen actively dan juga organize your summary as comparison. Ya, jadi kita disuruh mengcompare. Jangan lupa kita di sini diminta untuk membandingkan apa yang kita baca dengan apa yang kita dengar. Ya. Nah, kemudian untuk jenis question yang kedua, Bapak Ibu, tentang independent writing. Jadi kita hanya diminta untuk menanggapi topik ataupun instruction yang diberikan. Contohnya seperti ini, ya. Read the question below. We have 30 minutes, ya. Jadi waktunya agak panjang. 30 menit to plan, write, and revise. Kalau misalkan mau ada menghapus atau ada salah ketik, ya. Typically, an effective response will contain a minimum of 300 words. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu hanya nulis 250 itu bisa disubmit, ya. Jadi sistem nggak akan menolak tulisan di bawah 300. Tapi di sini ditekankan bahwa kalau mau efektif tulisannya ya kasihlah minimal 300 kata, ya. So here's the question. Do you agree or disagree with the following statement? Jadi diminta opini kita tentang agreement. Apakah a teacher's ability to relate well with students is more important than excellent knowledge of the subject being taught? Jadi kita diminta untuk memberikan opini kita ya tentang setuju atau enggak sih kalau misalkan guru ini lebih penting ya guru yang memiliki ikatan dengan murid atau siswanya daripada guru yang penuh dengan knowledge ya, having excellent knowledge ya. Nah, di sini juga dituliskan use specific reasons and examples to support your answer. Ya, karena ini menulis essay. Nah, here, so you have 30 minutes to do all of them. Ya, and here's the strategies. Ya, be familiar with basic essay organization. Jadi satu essay itu organisasinya biasanya terdiri dari paragraf pertama introduction, paragraf selanjutnya berisi body of the paragraph. Misalkan kalau di sini diminta agree or disagree with the following statement. Jadi paragraf pertama Bapak Ibu menyebutkan posisi mau agree atau enggak. Nah, kenapanya itu disebutkan di paragraf 2 atau 3 misalkan. You give specific details, specific examples, or specific reasons di paragraf kedua dan 3, kemudian ditutup di conclusions. Ya. And here you need to understand the difference between an opinion and a preference. Jadi tidak beberapa kali juga diminta untuk preference. So, which one do you prefer? Ya, using smartphone or for example, using smartphone or using tablet. Nah, kalau itu kan preference. Ya. Kalau preference itu kita tidak diwajibkan untuk memberikan strong reasons or strong justification. Ya, kalau prefer ya udah kita suka atau enggak, sukanya balik. Suka atau tidaknya kembali ke personal experience kita sendiri. Ya. Tapi kalau opinion kita diminta untuk poinnya akan lebih banyak ketika Bapak Ibu bisa memberikan contoh atau explanation yang konkret. Misalkan kalau teacher's ability to relate well with student is more important. Nah, misalkan Bapak Ibu milih yang excellent knowledge. Kenapa harus excellent knowledge? Ya, misalkan Bapak Ibu bisa hubungkan dengan tanggung jawabnya dosen itu ngapain. Nah, itu bisa dijadikan pengembangan deskripsi untuk question jenis yang independent writing yang kedua ini. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah bisa membedakan, nanti akhirnya ketika membaca pertanyaan, Bapak Ibu sudah bisa menentukan apakah ini pertanyaan opini ataukah ini pertanyaan preference. Ya. Nah, kemudian untuk lebih mudahnya, you can generate ideas for both sides of the discussion or argument. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tidak yakin, saya mau ngambil sisi mana ya, sisi pro-nya atau sisi kontranya. Di kertas Bapak Ibu buatlah 2 kolom ya, nggak usah rapi-rapi. Jadi kira-kira kalau yang pro Bapak Ibu list dulu. Kira-kira kalau saya pro,
supporting details-nya atau supporting explanation-nya apa, kalau kontra supporting detail atau supporting explanation-nya apa. Jadi bandingkan mana yang kira-kira Bapak Ibu bisa menulis lebih banyak atau lebih lancar itu kalau ambil sisi pro atau sisi kontra. Nah, kalau sudah, choose the opinion or option with the best support. Jadi kira-kira mana yang Bapak Ibu lebih cenderung bisa mengembangkannya menjadi one whole essay. Remember, kalau untuk yang question 2 ini, kita dimintanya essay. Jadi harus ada essay organization-nya starting with introduction, body, dan conclusion. Kalau di question type yang pertama tadi, cukup 1 paragraf saja biasanya, ya. Karena kita diminta menanggapi. Kalau ini kan kita diminta untuk menulis essay tentang opini kita, ya. So that is about question 2, independent writing. And here's the range score of the TOEFL IBT, ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan diskor berdasarkan skills-nya, reading, listening, speaking, and writing, semuanya dari 0 to 30, ya, dan diolah lagi menjadi high, intermediate, low, ya, atau good, fair, limited, and weak. Nah, nanti hasil tesnya kurang lebih seperti ini ya, sertifikatnya. Jadi nanti akan ada nilai dari masing-masing skill, kemudian ada nilai akumulasinya, ya. Jadi misalkan ini contohnya 87 dari 120, ya. Penjelasannya biasanya ada di baliknya, ya. Interpretasi dari skor 87 ini apa itu ada di halaman kedua biasanya. Alright, that was about TOEFL IBT, ya. So we have one more big task to do, which is TOEFL ITP. Nah, ini mungkin Bapak Ibu juga yang paling sering familiar ya untuk TOEFL ITP ini. So in TOEFL ITP kita tidak menyebutnya sebagai language skills yang diujikan ya, karena kalau skills itu ya reading, listening, speaking, writing itu. Jadi kita menyebutnya section atau sub skills ya. Nah, urutan tesnya juga berbeda. Kalau tadi IBT itu dimulai dengan reading dulu, baru listening. Nah, kalau di sini diawali dengan listening dulu, Bapak Ibu. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu yang sekarang sedang menempuh pendidikan dokter spesialis, dulu di awal masuk kan ada admission test TOEFL like seperti ini. Nah, itu sama seperti ini. Listening dulu 50 pertanyaan, administer time-nya adalah sekitar setengah jam, 55 minutes, ya. Score skills-nya dari 31 to 68. Nanti akan diolah lagi sampai hasil akhirnya adalah kisah dari 310 sampai 677. Untuk structure ada 40 soal dan waktunya hanya 25 menit. Untuk reading ada 50 pertanyaan dan waktunya 55 menit. Ya. Now let's talk about the listening first. Untuk listening di TOEFL ITP terbagi menjadi 3 section ya, part A, B, and C. So for part A, you will this one is supposed to be 30 ya, bukan 20, mohon maaf. Ada 30 pertanyaan dari percakapan singkat setiap speaker. Ya. Untuk part B akan ada 8 sampai 10 pertanyaan tentang longer conversation, jadi sama-sama conversation, tapi untuk yang part B dia lebih panjang ya. Untuk yang part C ada 12 sampai 10 pertanyaan dari ceramah ya, ataupun speech dari expert ya. Nah, untuk strategisnya untuk yang part A saja ya Bapak Ibu, jadi strategi ini hanya bisa diaplikasikan di part A. Yang pertama adalah focus on the second line of the conversation. Jadi ketika mengerjakan TOEFL ITP yang part A, jawabannya adalah terletak pada second speaker atau second sentence. Jadi fokusnya ada di situ. So you need to pay attention, you need to focus more on the second line. Ya. And then pay attention to the restatement of a keyword or idea. Jadi di listening untuk ITP ini kita juga bisa membuat inferensi, harus membuat inferensi. Jadi kadang yang kita dengar itu tidak sesuai dengan apa yang kita baca. Jadi kalau misalkan I feel very happy. Nah, nanti di pilihan jawabannya Bapak Ibu nggak akan baca very happy. Misalkan diwujudkan dengan pilihan lain ya, the speaker doesn't feel sad at all. Nah, nggak ada sedih sama sekali berarti happy. Nah, itu inference. Jadi biasanya akan diwujudkan dalam sinonim atau persamaan katanya. Ya, kemudian understand only, kalau cuma understand only a few words gimana ya? Choose the answer containing the restatement. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu cuma bisa nangkep 1-2 hal ya, berarti choose the answer containing pernyataan ulangnya apa ya. Tapi nah hati-hati kalau di part A ini never choose an answer because it sounds similar. Jebakannya adalah kalau di part A jawaban yang mirip dengan yang Bapak Ibu dengar itu jawaban yang salah. Itu untuk yang part A saja
ya, perlu di-highlight di sini ya. Oke. Nah, kalau misalkan nggak ngerti sama sekali gimana? If you don't understand anything at all, ya, choose the answer that sounds most different. Ya, it's kind of funny kalau kita nggak bisa nangkep sama sekali, kita disuruh milih jawaban yang paling berbeda dengan apa yang kita dengar. Ya, karena memang untuk yang part A jebakannya jawaban yang mirip dari apa yang kita dengar dan apa yang kita baca itu yang salah. Ya. Oke, so untuk types of questions ya, ada beberapa jenis ya. Restatement, jadi pengulangan pernyataan kembali ya. What does the speaker say ya, itu untuk restatement. Dan negatives ya, jadi kita mendengarkan ungkapan negatif, tapi di pilihan jawaban kita disuruh memilih kebalikannya ya. Seperti happy menjadi not sad itu tadi. Kemudian suggestion ya, saran. And then passive, jadi di audionya kita mendengarkan kalimat pasif, di pilihan jawabannya kita disuruh mencari mana yang kalimat aktif tapi artinya atau meaning-nya sama dengan apa yang kita dengarkan tadi. Kemudian conclusion about who and where, biasanya kita akan mendengar percakapan misalkan flight 707, udah ada dengar kata flight, ada nomor pesawat, nah, misalkan ditanya who is the speaker, kan nggak mungkin dia dokter, atau misalkan nggak mungkin dia nurse or dietitian ya, karena ada kata flight 707. Jadi bisa dipastikan bahwa itu either itu pilot, either itu flight attendant, nah pokoknya berhubungan dengan aircraft. Ini kalau tanya where, jadi flight 707 udah pasti settingnya adalah antara di pesawat ataupun di bandara, ya nggak mungkin di laboratorium. Dan expression of agreement itu juga merupakan salah satu jenis pertanyaan yang ada di listening part A. Nah untuk listening part B dan C strateginya hampir sama karena di sini hanya berbeda jenis yang kita dengarkan aja. Kalau yang part B kita longer conversation, untuk yang part C itu biasanya monologue. Okay? So what we need to do here, so preview the answer presented in your textbook and anticipate the questions for each of the groups of answers. Jadi biasanya kalau direction diperdengarkan, kita udah bisa curi-curi waktu untuk membaca pilihan jawaban. Nah, dari pilihan jawaban itu kita bisa memprediksi, oh kira-kira ini mau nanyain apa. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu membaca ada pilihan jawaban misalkan at the hospital, at the market, at the laboratory, berarti nanti akan fokus ke pertanyaan tempatnya di mana, settingnya di mana. Ya. Kemudian listen carefully to the first line of the conversation. Ya, kenapa? Karena di awal-awal audio yang Bapak Ibu dengarkan itu biasanya berisi tentang main idea, subject ataupun topik. Ya, jadi jangan lose focus di awal, karena di awal itu poin pentingnya kita bisa menggali topik ataupun main idea-nya apa. Ya. And you will often be asked to answer such question. Jadi biasanya sering sekali muncul tentang pertanyaan what is the topic of the question? Sorry, what is the topic of the conversation? Or what is the topic of the talk? Nah, itu jawabannya ada di bagian awal listening section-nya. Ya. And then as you listen to the conversation, follow along with the answers in your textbook and try to determine the correct answer. Jadi sambil Bapak Ibu mendengar, sambil arahkan mata dan juga jari Bapak Ibu untuk membaca pilihan jawaban. Jadi jangan hanya fokus mendengarkan, tapi sambil membaca, karena nanti bisa ketemu relationship-nya di situ. Ya. Detailed questions are generally answered in order in the conversation. Jadi biasanya untuk listening part B dan C itu pertanyaannya disusun secara runtut dengan apa yang Bapak Ibu dengarkan. Ya. And the answers often sound the same as what it is said on the recording. Jadi untuk part B dan C jawabannya itu often seringnya mirip dengan apa yang Bapak Ibu dengarkan. Jadi agak berbeda dengan konsep strategis yang di part A tadi. Ya, kalau part A cari jawaban yang paling berbeda. Kalau yang part B nanti cari jawaban yang paling mirip. Ya. Nah, untuk types of questions-nya, untuk listening part B and C adalah pertanyaan tentang details. It can be specific pieces of factual information. For example, the content, ya, or the date, places, name of someone, ya, itu detail. Kemudian main idea jelas, what is the topic, ya, why does the speaker say blah blah blah, itu main idea. Kemudian inference, ya, recognizing input information. Jadi kalau misalkan di inference itu gini, misalkan Bapak Ibu, the man cannot enter the house because it is sorry, misalkan ada statement seperti ini, the door is locked, ya, jadi pintunya terkunci. Nah, berarti kita bisa menginferensi kalau pintunya terkunci, berarti orang ini nggak bisa masuk. Nah, orang ini nggak bisa masuk itu hasil inferensi kita atau hasil summary kita dari
mengambil ide bahwa kalau pintu terkunci, efeknya apa? Nah, efeknya apa itu namanya inferensi, ya, recognizing implied information atau makna yang tersirat di dalam sebuah teks ataupun di dalam sebuah audio, ya. Dan organization, ya, recognizing the relationship between different pieces of information, bisa ditanya ini contrasting atau enggak, nah itu ya, almost exclusively used for lectures. Nah, untuk pertanyaan tipe organisasi ini hampir ditemukan, ya, hanya ditemukan pada pertanyaan di part C, atau yang sifatnya ceramah lecture seperti ini, ya. Kemudian kita lanjut ke soft skills yang selanjutnya adalah structure and expressions, ya. Jadi kalau di IBT tadi kita nggak ngomongin grammar secara terpisah, ya, karena grammarnya itu akan sudah terintegrated di hasil tulisan kita, di cara kita memahami bacaan itu seperti apa. Loh, kita baca kenapa masih butuh grammar? Jelas, Bapak Ibu, kita masih butuh grammar ketika kita harus membaca. For example, if we do not know the rules of subject and verb, we will not know kira-kira di statement ini, di kalimat ini, mana yang bertindak sebagai subjek. Kita nggak bisa notice apakah ini bentuk kalimat pasif atau kalimat aktif. Nah, itu we need our mental linguistic background, ya, atau grammatical structure ini di semua skills yang diujikan di IPT tadi. Nah, kalau IPT, porsi grammar atau structure and expression ini menjadi satu subtest sendiri, ya. Jadi untuk structure questions, ya, yang harus mostly akan berfokus pada subject and verbs, ya, object of preposition, present past participle, and so on. Nah, untuk structure bentuknya seperti ini, ya. Jadi ada kalimat yang tidak lengkap, incomplete sentence, and you have 4 provided answers, ya, in which you have to choose dari 4 jawaban ini mana yang paling cocok dimasukkan. Jadi harus mencari mana yang paling benar untuk dimasukkan ke dalam kalimat ini. Nah, it's a bit different with what you have on the written expression questions, ya. Nah, untuk yang tipe pertanyaan written expression, kita malah disuruh mencari mana yang nggak tepat atau mana yang salah dari pilihan jawaban ini. Jadi, misalkan seperti nomor 7 ini, ya. Deficient of folic acid is rarely a problem in humans because the vitamin is present in a wide variety of foods, ya. So here kalimatnya sudah lengkap, udah nggak ada part kosong seperti ini. Nah, tapi yang kita diminta adalah mencari mana yang salah atau mana yang nggak cocok dari opsi A, B, C, D ini. Ya, here the answer is kita butuh noun di sini, jadi nggak mungkin deficient. So, deficiency of folic acid ya harusnya. Jadi kita mencari mana yang salah atau mana yang kurang tepat atau mana yang tidak seharusnya ada di situ. Okay, so here's the practice. Yeah, it's quite long here. So read the whole sentence before you choose your answer. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu membaca kalimatnya sampai selesai dulu. Ya. Kemudian ask yourself what is needed in the sentence. Jadi kita identify what we need to complement this. Ya. Dan look for the answer choice that complete the sentence. Nah, maksudnya gimana cara what is needed itu gimana? For example here, the human brain blah blah only 2% of an adult's body weight. Ya. Kita sudah baca sampai akhir, kemudian kita identifikasi. Dari kalimat ini ada nggak subjeknya? So, if it is the human brain as a subject, berarti kita nggak usah mencari subjek lagi, karena udah ada di sini human brain. Berarti, pilihan jawaban yang mengandung subjek bisa dipastikan dia salah. Karena dalam satu kalimat itu nggak bisa double subject atau double verb tanpa ada kata penghubung. Ya. So, here opsi B sudah pasti salah. Karena kita sudah punya subjek the human brain, jadi opsi B sudah pasti salah. Kenapa? Karena ada mengandung subjek di sini. Ya. Nah, kemudian dilanjutkan lagi. The human brain only 2%. Nah, ini nggak ada vocabnya, nggak ada kata kerjanya. Ini tiba-tiba langsung hanya 2%. Nah, berarti tugas kita adalah mencari verb atau kata kerja. So here, what is needed in the sentence? We need verb or we need predicate. Ya. Nah, dari opsi A, B, C, D, mana yang bisa dijadikan predikat? Berarti yang A jelas salah, karena ada connector which. Ini biasanya untuk adjective clause. Ya. Nah, ini nggak bisa. Jadi opsinya tersisa antara C dan D. Ya. Nah, kalau di sini, strateginya adalah locate the subject and verb of the main clause. Kita tadi udah locate, ya. Subjeknya ada, verbnya nggak ada. Nah, if the subject or verb is missing or incomplete, look for it in the answer choice. Nah, seperti yang sudah kita lakukan tadi, kita
identifikasi dan mengeliminasi. Ya, kalau misalkan soalnya itu ada tulisan subject verb-nya, nah kita proceed ke step B-nya apa ya? Look for the object or the complement of the sentence. Jadi kita lihat ya sekarang fokusnya pindah ke objeknya atau ke pelengkap katanya ya. If the object or complement is needed but is missing or incomplete, look for it in the answer. Jadi kalau misalkan objeknya nggak lengkap ya, atau misalkan ada part dari objeknya yang kurang ya, bla 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 of. Nah sebelum of harus kita isi, nanti kita cari juga di pilihan jawaban ya. And then we can look for a subordinate clause or look for a phrase ya. Nah untuk di tipe soal ini structure, do not look for ungrammatical segments in the answer choice. Jadi jangan cari jawaban yang salah hanya dengan menentukan membaca tiap opsi jawabannya ya. Most of the answers choices are grammatically correct by themselves. Opsi A, B, C, D ini merupakan jawaban atau struktur kata yang benar. Nah, yang bikin dia salah adalah apa kalau dimasukkan ke kalimat ini. Jadi A, B, C, D ini nggak ada yang violates grammatical rules, tapi dia akan membuat kalimat ini salah kalau dimasukkan ke soal nomor 1 ini. Jadi jangan hanya mengidentifikasi dari jawabannya tanpa membaca soalnya. Yeah. So that is the structure. And then now we're going to discuss the written expressions. Ya. Nah, kalau tadi kita disuruh mencari what is needed, apa yang kita perlukan. Nah, kalau sekarang ditanya adalah what is wrong with the sentence. Kira-kira apa yang salah dari kalimat ini? Itu adalah core atau rules dari written expressions. Ya. For example, this one. Tomorrow, we went to the store to buy some new furniture. A, B, C, D semua sudah di underline dan kita disuruh mencari mana yang salah. Ya. Nanti di tumbar pertanyaan nggak akan ada pertanyaan what is wrong di sana. Jadi cuman ini aja, soalnya aja ya. Nah, untuk tipe soal seperti ini, quickly scan the 4 underlined segment to find what is wrong. Nah, kalau di pertanyaan ini memungkinkan bahwa jawaban A, B, C, D berdiri sendiri itu salah, itu bisa ya. Jadi misalkan harusnya furniture, nah ini kan bendanya uncountable, ditulisnya furnitures, nah itu udah pasti salah ya. Itu memungkinkan di soal yang jenis written expression. Ya. Jadi mungkin kita bisa opsi D kalau tulisnya furnitures. Karena furniture itu uncountable, nggak bisa dihitung, jadi nggak bisa ditambahkan plural s di belakangnya. Ya. Nah, kemudian, if none of the choice is incorrect on its own, kalau ternyata A, B, C, D ini bisa benar loh masing-masing ini. Nah, lanjutkan ke strategi yang ketiga. Read the entire sentence. Compare the underlined segments to other parts. Nah, sekarang kita kalau A, B, C, D bisa dianggap benar semua, kita harus compare dengan bagian kalimat yang lain. For example, this one. Tomorrow, ada kata keterangan waktu tomorrow, besok. Nah, we went. Nah, kita compare. Ada kata tomorrow, ada opsi A yang di garis bawah ini ada verb went. Nah, apakah sesuai kalau misalkan di sini kita pakai future untuk penanda waktunya? Tapi di sini kita pakai jenis past untuk verb-nya. Nah, ini dinamakan violates the rule. Jadi yang salah untuk jawaban ini adalah yang A ya. Harusnya kita pakai yang future. Misalkan we are going to atau we will go to the store. Nah, gitu. Nah, kalau untuk ini do not waste your time thinking about how to correct the incorrect segment. Nggak perlu memikirkan ini pembetulannya apa ya, no ya. Nggak diminta. Jadi yang diminta hanya mengidentifikasi mana yang salah, tidak diminta untuk membetulkan ya. Okay, the last part of today's discussion is about the reading comprehension in TOEFL ITP. Ya, mostly pertanyaannya akan berada di seputar finding main idea, pronoun reference, passage organization, dan implied questions. Ya, so here's the strategies, the general strategies. Ya, read first and last sentence of the passage to establish the topic and main idea. Jadi baca dulu kalimat pertama sama kalimat akhir ya untuk menentukan atau untuk mencari topik bacaan ini kira-kira apa. Ya. Then read the questions following the passage to find out what information you are looking for. Ya, jadi jangan menghabiskan waktu untuk membaca whole paragraph-nya dulu. Cukup baca kalimat awal sama kalimat akhir, kemudian langsung berpindah ke soalnya. Ya. And then do not read the answer choices at this time. Ya, jangan mencoba menjawab dulu. Just read the question. Ya, baca dulu pertanyaannya, kemudian cross check lagi dengan paragrafnya. Ya. Read the passage carefully, keeping in mind the question you will have to answer. Jadi ingatnya lagi, tadi disuruh cari apa sih, ya. And answer the question, use keywords and phrases in the questions to scan the passage for correct answers, ya.
And then the last thing, plus guess if you don't know the correct answers. Ya, kalau misalkan nggak tahu jawabannya guess. Guessnya gimana? Guessnya nggak random aja. So use any clues in the questions and passage to make your best guess. Ya. Jadi kira-kira kalimat sebelumnya ngomongin apa, kalimat setelahnya ngomongin apa. Jadi kita bisa membuat tebakan yang sounds yang ada mikirnya sedikit. Ya, jadi nggak pure 100% guessing. So now we're going to talk about the question examples. Ya. Nah, di sini kita, seperti saya bilang tadi, cukup baca kalimat pertama sama terakhirnya dulu untuk membaca yang pertama kali, ya. Nitrogen fixation is a process. Oh, berarti mau menjelaskan proses nitrogen fixation. Kemudian, during the process of the nitrification, oh, menjelaskan proses lagi, tapi hal yang berbeda, ya. Nah, kemudian baca pertanyaannya. Which of the following would be the best title of this passage? Nah, pertanyaan ini secara tidak langsung mewakili pertanyaan main idea, ya. Jadi bagaimana cara menjawabnya? Kita baca dulu kalimat pertama dari setiap paragrafnya. Nitrogen fixation is a process. The opposite process of denitrification. Oh, berarti di sini ada dua hal yang diperbincangkan atau ada dua hal yang dibahas di paragraf ini, ada fixation, ada denitrification. Nah, jawaban yang Bapak Ibu pilih ini harus bisa mengcover semua informasi yang ada di dalam paragraf. Karena dengan kata lain, best title ini refer to main idea dari the whole passage-nya apa. Kalau misalkan Bapak Ibu hanya menjawab the process of nitrogen fixation, salah. Kenapa? Karena di paragraf kedua kita juga membahas tentang denitrification. Nah, jadi nggak mewakili dong, nggak mengcover info tentang denitrification. That's why opsi A is incorrect. Dan opsi yang C, the return of nitrogen to the air. Nah, opsi C ini hanya mewakili proses denitrification. And it also doesn't cover the whole content. Kita meninggalkan step nitrogennya kalau kita opsi yang C. Ya, apalagi opsi yang D nggak ada dibahas sama sekali effect on plant life. So the answer is B, two nitrogen processes. Meskipun tidak disebutkan prosesnya apa, nggak disebutkan kata fiksasi ataupun denitrifikasinya, tapi disebutkan bahwa di sini ada dua proses pembentukan nitrogen, ya, two nitrogen processes. So the answer is B. Kemudian contoh lainnya ada ini. Kita baca kalimat pertama dan kalimat terakhir dulu untuk pembacaan pertama kali, ya. The Hawaiian language is a melodious language in which all was all. Berarti ini mau ngomongin tentang bahasa Hawaii, cara pembentukan bahasa Hawaii, ya. Kemudian kalimat terakhirnya, this visitor may attend an outside luau where everyone, oh berarti akan bahas tentang misalkan activity done by Hawaiian people, ya, gitu. Berarti kita udah mendapat konsep, oh paragraf ini mau ngomongin bahasa Hawaii sama orang-orang Hawaii. Nah, which of the following is probably not a Hawaiian word? Nah, di sini kita disuruh mencari, ditekankan sama soalnya yang not, yang bukan. Nah, bukan apa? Hawaiian word. Jadi kita langsung scanning cepat, ya, kita di sini udah dapat keyword not a Hawaiian word. Jadi kita cari paragraf mana sih yang ngomongin tentang pembentukan kata dalam bahasa Hawaii, ya. So here, okay, kita scan, dapatnya ini, ya. Derived from an alphabet of only 12 letters, the 5 vowels, blah blah. Nah, kemudian ada each syllable in the language ends in a vowel. Nah, key-nya di sini. Setiap syllable atau setiap suku kata berakhiran menggunakan huruf vokal, ya. Nah, berarti kita bisa menginferensi. Oh, kalau vokal berarti kita cek lagi. Mahalo, mahi-mahi, malang, or moana. Nah, ini vokal semua. O, I, A. Nah, berarti the answer is C. Ya. Karena yang ditanyakan adalah yang bukan, not a Hawaiian word. So here is, we are almost at the end of the discussion, yeah. So here is the total score or range of the TOEFL ITP, yeah. So starting from 337 until 627, ya. Jadi dari intermediate ke advanced high, ya. Jadi ini untuk CFR-nya. Jadi kalau mau di-convert ke CFR, jadi kompetensinya ada di sini, ya. Kemudian bentuk sertifikatnya kurang lebih seperti ini, ya. Jadi ada total skornya setelah di-convert berapa. Jadi dari 52, 55, 61 diproses, akhirnya keluarlah nilai 560. Ya. Kemudian nanti deskripsi detailsnya ada di halaman belakangnya biasanya. Ya. Kemudian ada deskripsi juga dari setiap sub-skills yang kita ambil. Ya. Di sini ternyata listeningnya dapat 52. So, berdasarkan CFR itu kita ada di B1, kita ada di Advanced Low. Nah, itu ya untuk bacaan. Nah, silahkan Bapak Ibu, misalkan setelah ini masih tertarik untuk mencoba mengerjakan simulasi, bisa scanning dua
tes ini ya, yang di sebelah kiri ada barcode untuk simulasi IBT practice test, yang di sebelah kanan adalah simulasi untuk ITP practice test ya. So you can scan this barcode and this material bisa didapatkan juga di Google Drive yang di-share oleh panitia. So I guess that's it. Thank you for listening to my sharing and explanation this morning. I give it back again to Miss Didi. Thank you very much, Ibu Leli, atas paparan materi yang sangat komprehensif. Para peserta juga sepertinya sudah sangat antusias untuk lanjut ke sesi diskusi. Sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat, tapi sebelumnya kita ulang sedikit ya yang disampaikan Ibu Leli, bahwa sebelum memutuskan untuk mengikuti tes TOEFL, ada baiknya kita mengetahui tes TOEFL mana yang kita butuhkan. Perbedaan tes TOEFL ITP dan IBT bisa dipahami dari karakteristiknya. Tadi juga sudah dipaparkan contoh jenis-jenis pertanyaan yang memang sangat berbeda satu sama lainnya. In short, Institutional Testing Program atau ITP yang dapat berupa paper-based atau computer-based merupakan salah satu tes TOEFL yang sering digunakan sebagai syarat dalam bidang akademis maupun untuk keperluan melamar pekerjaan. Selain itu, tes TOEFL ITP juga biasanya digunakan untuk alasan pribadi untuk menilai keefektifan kursus bahasa Inggris yang kita ikuti. Sementara itu, Internet-based TOEFL atau IBT juga dapat menjadi pilihan ya. Tes ini dilakukan secara online dengan memanfaatkan koneksi internet, dan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait TOEFL IBT ini. Yang pertama, bayarnya mahal. Tadi sudah dijelaskan Bu Leli bahwa biayanya disesuaikan kurs dolar saat ini. Kedua, daftarnya harus jauh-jauh hari dari sebelumnya ya. Misalnya kita mau daftar sekarang, kemungkinan baru bisa tes 1-2 bulan lagi ya, bergantung pada antriannya. Lalu daftarnya di mana? Harus daftar terpusat di tes centernya. Perlu kita ingat bahwa ITP dan IBT ini masa berlaku skornya hanya 2 tahun. Jadi sebaiknya kita persiapkan sebaik-baiknya sehingga pada saat take the test kita dapat meraih skor yang diharapkan. Dan yang ketiga, harus dapat skor berapa? Tentu saja beberapa negara berbeda ya tiap program dan tiap negaranya. Ada beberapa negara yang biasanya agak moderate, hanya minta skor 70, 79, itu biasanya negara-negara Asia. Namun untuk negara native Inggris seperti Amerika atau Inggris, banyak yang mensyaratkan skor minimal 100. Untuk negara Eropa agak di tengah-tengah, biasanya 90-an. Baik, kita akan langsung menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan melalui kolom chat. Ada dari Dr. Sastia. Ini untuk Bu Leli ya, di UB apa mengadakan tes TOEFL IBT? Kemudian apa di Malang ada tempat yang mengadakan TOEFL IBT? Kemudian ada 4 pertanyaan nih sepertinya dari Dr. Sastia. Bu Leli siap-siap ya. Kemudian di UB apa ada layanan bimbingan tes TOEFL IBT? Apa bisa diprediksi jika TOEFL ITP sekian maka setara dengan TOEFL IBT sekian? Mungkin konversinya. Bu Leli mau langsung menjawab atau kita wrap up semua questions-nya? Kita jawab terlebih dulu saja mungkin. Baik, silakan. Dari Dr. Sastia tadi ada 4. I'm going to answer the questions from Dr. Sastia. So regarding the test center ya, untuk pengadaan tesnya di UB itu ada, kita punya INBIS ya, itu ada di Jalan Veteran. So if I'm not mistaken, mereka juga conduct untuk official test ya, baik itu IBT ataupun IELTS ya. Tapi kalau mau ITP bisa ke lab bahasanya FIB ya, Fakultas Ilmu Budaya. Kemudian Pak Dimal dan tempat yang menggunakan TOEFL IBT sudah terjawab juga ya. Di UB apa ada layanan bimbingan tes TOEFL IBT. Nah, di lab bahasa milik FKUB itu juga bisa melayani bimbingan untuk TOEFL maupun IELTS ya. Tapi untuk tesnya pasti kita arahkan baik ke INBIS atau ke institusi lain yang bermitra dengan ITS ataupun IELTS ya untuk yang IELTS. Nah, itu. Kemudian apa bisa diprediksi jika TOEFL ITP sekian, maka setara dengan TOEFL IBT sekian. Nah, ini kita bisa konversi si Dr. Sastia ya untuk TOEFL ITP dan TOEFL IBT. Tapi memang nggak begitu akurat ya. Karena memang apa? Karena komponen tesnya berbeda ya.
Jadi kalau misalkan mau mengkonversikan, mau membandingkan itu kita biasanya membandingkannya antara TOEFL IBT dan IELTS. Kenapa? Karena komponen tesnya sama. Jadi kalau misalkan kita mau ya, penasaran aja nih, kira-kira level bahasa Inggris saya tuh sampai sejauh mana sih ya? Untuk sarannya, saya tidak merekomendasikan langsung mengambil IELTS ataupun TOEFL IBT karena dua tes tersebut tuh yang diuji langsung skills-nya. Nah, sebenarnya kita perlu tahu sub skills kita tuh sampai mana sih level grammatical knowledge kita tuh sejauh apa. Jadi kalau misalkan hanya ingin mengetahui tingkat kemampuan kita tuh sampai sejauh mana di dalam bahasa Inggris ini, ambil TOEFL ITP terlebih dahulu. Nah, nanti kalau hasil TOEFL ITP-nya itu kita sudah sekitar 550, itu berarti kurang lebih ya kalau di IELTS itu kita udah bisa lah nyampe skor 6 ya. Kalau kita kita sampai 550 di TOEFL ITP ya. Tapi kalau TOEFL ITP-nya masih di bawah 500, berarti don't waste your money to take TOEFL IBT or IELTS ya. Karena untuk menaikkan skor di TOEFL IBT ataupun IELTS itu butuh waktu yang agak panjang karena ada writing dan juga speaking-nya. Itu bisa sampai 2 bulan sendiri belajar writing-nya saja. Jadi untuk TOEFL ITP, kalau sudah dapat sekitar 500, itu berarti sudah dari intermediate. Ya, berarti tadi sekitar di 90-an ya Bu Didi untuk IBT ya. Nah itu. Saya rasa itu jawaban untuk pertanyaan dari Dokter Sastia. Iya, oke. Jadi sudah terjawab ya Dokter Sastia. Nanti mungkin bisa konsultasi lebih lanjut dengan Bu Leli. Kemudian ada dari Dokter Slamet. Pertanyaannya, apakah ada software khusus yang bisa digunakan untuk latihan soal? Apakah di UB sudah ada? Kalau untuk software khusus, dokter biasanya kalau dokter membeli buku ya yang dikeluarkan oleh Longman ataupun Kaplan ataupun jenis penerbit yang lain tuh bukunya sudah dilengkapi dengan CD dan itu bisa diinstal. Nah itu nanti jadinya akan menjadi software untuk latihan ya. Tapi kalau misalkan mau yang tanpa membeli buku, biasanya di beberapa web seperti IPS itu juga menyediakan simulasi latihan soalnya, tapi tentu saja soalnya terbatas jumlahnya. Jadi saya sarankan kalau misalkan mau membeli software dengan proses yang maksudnya yang bisa dijangkau ya, kalau kita ke Gramedia misalkan kita beli buku TOEFL-nya, terus kita dapat CD berisi software. Nah, itu bisa kita install, Dok. Kemudian bisa kita gunakan sebagai bahan latihan. Ataupun di Play Store maupun di App Store itu sudah ada beberapa software atau beberapa application untuk berlatih khusus untuk TOEFL. Ya. Tapi kalau misalkan hanya mau untuk general English, ada Duolingo, ada Elevate, nah itu ada banyak. Tapi bisa silahkan dicari aja, tapi kalau mau yang benar-benar compact software-nya, saya sarankan untuk membeli terlebih dahulu bukunya, ya, baru nanti CD-nya diinstal. Nah, untuk penyediaan software, kebetulan di lab bahasa kami ada ya Bu Didi, jadi bisa, tapi tidak bisa diinstal sendiri untuk di komputer, jadi sudah kami install di komputer yang ada di lab bahasa. Jadi nanti kalau misalkan ada kesempatan bisa main ke lab bahasa untuk mencoba trial. Gitu. Dan di lab bahasa FKUB juga Bapak Ibu ada simulation, jadi kalau bukan TOEFL ITP, jadi kalau misalkan pengen ngetes aja tapi nggak mau yang berbayar yang agak mahal ya, bisa ambil yang TOEFL equivalent. Jadi TOEFL ITP tapi equivalent itu berkisar 100.000 sama mistaken, itu juga dilayani di lab bahasa FKUB. Betul sekali. Bapak Ibu, bagi Sivitas Akademika FKUB, monggo silahkan main-main ke lab di gedung A lantai 5 ya Bu Leli. Kami sudah menyediakan soal-soal TOEFL, baik itu computer based maupun paper based. Silahkan, kita punya self access center di situ untuk bisa belajar secara mandiri, dan mungkin jika bertemu dengan kami bisa tanya-tanya juga ya. Oke, kemudian ada pertanyaan satu lagi dari again Dr. Sastia. Izin bertanya, untuk listening native speaker-nya pakai British English atau American English? Oke, mostly untuk TOEFL itu adalah American ya. Jadi karena dari roots-nya kalau IELTS biasanya berasal dari North America, jadi mostly untuk audionya akan diperkenalkan dengan aksen American. Tapi tidak untuk kemungkinan akan ada aksen British ya. Kalau IELTS sebenarnya ada campuran antara American ataupun British. Tapi kalau misalkan jenis
tes yang lain seperti EPT ya. Jadi di beberapa kampus itu mereka punya tes admission sendiri, bukan TOEFL, bukan IELTS, tapi EPT. Nah, itu listeningnya campur. Ada yang Indian accent, ada yang Singaporean accent. Tapi untuk TOEFL, mostly adalah American accent. Untuk IELTS ada mix di American dan juga British. Baik, terima kasih banyak jawabannya Bu Leli. Mungkin ada Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung, dipersilahkan. Monggo, raise hand dan unmute. Oke, jika tidak ada pertanyaan sudah terjawab semua. Jika masih ada yang kurang jelas, mungkin Bu Leli bisa share email ya di kolom chat. Bapak Ibu dapat menghubungi narasumber kita melalui email. Agenda selanjutnya adalah simulasi ya Bu Leli ya. Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa dapat mengerjakan simulasi reading section secara offline. Setelah acara ini berakhir, kami sudah menyiapkan pembahasan pada setiap soal sehingga Bapak Ibu dapat mengetahui mana soal yang dijawab dengan benar, mana yang salah dan mengapa salah. Kemudian link simulasinya tadi apakah bisa di-share lagi Bu Leli melalui kolom chat? Saya siapkan barcode-nya. Oh, iya, ini barcode-nya juga bisa didapatkan dari soal materi yang ada di, sebentar, saya konfirmasi dulu. Baik, Bapak Ibu bisa scan simulasinya, soal simulasinya tadi. Untuk materi bisa didapatkan atau bisa diunduh dari Google Drive yang ada di link berikut. Bapak Ibu, sebentar akan saya kopikan. Tadi peserta sudah request materi memang. Materi. Ya. Kita langsung share di kolom chat ya Bu Leli ya? Iya. Ini jadi bisa login terlebih dahulu menggunakan email UV-nya ya agar bisa mengakses ke Google Drive-nya. Jadi di Google Drive ini tidak hanya ada materi dari paparan saya yang sekarang, tapi juga ada materi dari sesi sinau bareng sebelumnya dan selanjutnya nanti akan diupload semua di sini di Drive ini. Ya, Bu Leli bisa mungkin share lagi barcode-nya, ada yang request. Barcode. Ya, monggo silahkan untuk TOEFL IBT dan ITP-nya bisa mengerjakan simulasinya. So the simulation is organized by EPS-nya langsung, Bapak Ibu. Jadi soal ini terlink ke webnya EPS. Jadi nanti bentuk tes dan bentuk soalnya akan mirip seperti yang Bapak Ibu kerjakan kalau Bapak Ibu barcode. Oke, baik. Udah? Ya. Nah, share. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Leli SPD MPD sebagai narasumber kita pada pagi hari ini dan kepada Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa atas partisipasinya dalam kegiatan ini. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Kemudian waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC Bu Harisa. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Ibu Didi. Sebentar. Oke. Baik, dengan demikian berakhirlah kegiatan kita pada hari ini, yaitu sinau bareng jurusan kedokteran dengan tema Getting to Know TOEFL ITP dan IBT yang merupakan rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh jurusan kedokteran Universitas Brawijaya. Kita berjumpa lagi dalam kegiatan sinau bareng selanjutnya yang teragendakan pada hari Sabtu tanggal 20 dan 27 November 2021 dengan tema yang tak kalah menarik dalam link Zoom yang sama. Terima kasih kepada narasumber
moderator, serta Bapak Ibu hadirin para peserta Sinnobareng jurusan kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pada hari ini. Semoga pembahasan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Harisa, mohon maaf, mungkin link absensi bisa di-share di kolom Oh, chat? siap. Sebentar. Ya. Baik, mohon maaf akan kami share link untuk absensi yang akan digunakan untuk e-sertifikat. Mohon tunggu sebentar untuk Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu hadirin peserta yang belum melakukan absensi, kami mohon untuk klik link Google Form absensi untuk mendapatkan e-sertifikat. Ada, Pak? Iya, linknya belum di-share di kolom chat, Mbak Arisa. Yang sudah di kolom chat adalah materi dalam bentuk file dan dalam bentuk Baik, link sebentar. Google Drive. Ya. Baik, untuk materi dan juga link absen sudah saya share di kolom chat. Bapak Ibu silahkan mengisi dan juga mengunduh. Jadi kami sarankan untuk login menggunakan UB account-nya atau email UB agar bisa login juga ke Google Form-nya. Baik, Gmail juga bisa, Bu Leli? Oh, Gmail sudah bisa. Oke, sudah bisa. Oh, harus login tapi ya. Oke. Siap. Sekali lagi, mohon maaf untuk Bapak Ibu hadirin yang belum melakukan absensi, kami mohon untuk melakukan absensi terlebih dahulu melalui link Google Form yang Bu Leli share untuk mendapatkan e-sertifikat. Terima kasih, mohon maaf.